Oke, kita mulai kuliah tentang gangguan metabolisme karbohidrat pada diabetes mellitus. Sekarang kita ngomongin tentang diabetes mellitusnya dulu ya. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit gangguan metabolisme karbohidrat di mana glukosa darah tidak dapat digunakan dengan baik sehingga menyebabkan keadaan hiperglikemi. Jadi gula karbohidrat jadi glukosa, dia akan beredar dalam darah untuk dimanfaatkan oleh sel dalam metabolisme sel. Tapi dalam suatu keadaan dia tidak bisa dimetabolisme oleh sel, maka dia akan beredar dalam darah sehingga terjadi nama hiperglikemi, di mana keadaan gula dalam darah itu lebih tinggi dari normal. Itu namanya hiperglikemi. Sekarang yang dikatakan dengan kenapa sih terjadi itu? Ya, bisa karena satu, sekresi insulinnya berkurang. Yang dua, kerja insulinnya tidak optimal atau keduanya. Penyakit ini merupakan salah satu dari beberapa penyakit turunan yang bersifat poligen atau multifaktor genetik. Jadi banyak yang berpengaruh gennya ini sehingga terjadi penyakit ini. Seringkali penyakit ini tidak dideteksi. Jadi ketika orang sudah divonis atau didiagnosa diabetes ini ditegakkan, biasanya onsetnya itu sudah 7 tahun sebelum diagnosa ini ditegakkan. Yang kedua, kenapa sih? Ya, urbanisasi ini disinyalir atau menurut penelitian dia meningkatkan populasi DM tipe 2 itu meningkat 5-10 kali. Ada perubahan faktor yang secara risiko yang menyebabkan yang urbanisasi tadi biasanya terjadi karena perubahan pola hidup. Biasanya orang di urban atau di urban atau kota dan desa itu berbeda dari tingkat aktivitasnya. Jadi yang di desa yang tradisional, maksudnya tradisional itu masih banyak kita jalan kaki, masih banyak naik sepeda, masih banyak aktivitas fisik yang dilakukan. Tiba-tiba pindah ke kota dengan aktivitas fisik yang jauh lebih menurun, dengan makanan yang jauh lebih banyak yang tidak sehat seperti itu, sehingga terjadi perubahan. Terus perubahan faktor risiko yang secara epidemiologis, yang satu ada bertambahnya usia. Secara umum risiko diabetes akan meningkat seiring bertambahnya usia, apalagi sekarang dengan banyaknya atau dengan angka harapan hidup yang tinggi, sehingga banyak orang yang mempunyai umur di atas 50 tahun, di atas 60 tahun ini semakin menambah kemungkinan menambah jumlah penderita diabetes. Terus lebih banyak dan lamanya obesitas. Jadi banyak orang yang obesitas, lama jika menambah risiko orang terkena diabetes. Distribusi lemak tubuh yang meningkat juga bisa meningkatkan berkurangnya aktivitas jasmani. Dan hiperinsulinemia, ini keadaan di mana insulin terlalu tinggi yang bisa juga menyebabkan akhirnya reseptor insulin sehingga banyak terjadi resistensi insulin. Ya, ini screening DM. Screening DM biasanya dilakukan dengan kadar gula sewaktu dan kadar gula puasa. Ini ada bukan DM atau DM, ada dengan pasti atau belum pasti ya. Di atas itu ada yang belum pasti. Bila dia di atas 200 pada kadar gula puasa, itu bisa dikatakan dia menderita diabetes mellitus. Bila di bawah 110 atau 90 pada plasma vena 110 pada 90, dia bukan DM, diantaranya DM. Kalau puasa dia yang bisa dikatakan DM di atas 126 pada plasma vena dan 110 pada kapiler. Ini
Ini beberapa teknis saja nih, bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca sendiri. Kriteria diabetes mellitus. Ada keluhan khas dan keluhan tidak khas. Keluhan khas itu maksudnya adalah trias diabetes: polidipsi, poliuri, dan polipagi. Banyak makan, banyak minum, banyak makan, dan banyak kencing. Itu adalah trias klasik dari diabetes. Terus ada kriteria diabetes dengan gangguan toleransi glukosa. Ya, ini TTGO. Ketika dilakukan tes ini, tes provokasi, tes toleransi glukosa ini, bila dia 2 jam setelah pembebanan itu dicek, bila di atas 200 itu DM, bila antara 140 dan 199 itu toleransi glukosa terganggu atau gangguan toleransi glukosa, di bawah 140 itu normal. Ya, tata cara untuk mengetes TTGO gimana ya? Pertama, 3 hari sebelum pemeriksaan makan seperti biasa, kegiatan jasmani juga seperti biasa. Puasa paling sedikit 8 jam sebelum pemeriksaan. Minum air putih boleh. Diperiksa kadar gula puasa. Setelah dikeringkan kadar puasa, dibelikan glukosa 75 gram pada orang dewasa atau 1,75 gram per kilogram berat badan pada anak-anak. Anak-anak kalau menurut WHO adalah di bawah 18 tahun. Dilarutkan dalam air 250 ml, diminum dalam waktu 5 menit. Setelah 2 jam diperiksa. Selama prosesnya tetap istirahat dan tidak boleh merokok. Jadi dalam 20 tadi, dari puasa tadi sampai dilakukan pemeriksaan, harus istirahat dan tidak merokok. Ini diabetes ada klasifikasinya menurut American Diabetic Association tahun 2005. Ada tipe 1. Tipe 1 itu karena destruksi sel beta pankreas, di mana sel beta itu fungsinya adalah menghasilkan insulin. Jadi karena kerusakan sel beta ini, defisiensi insulinnya absolut, jadi tubuh sudah tidak bisa mengeluarkan insulin. Ini biasanya pada anak-anak. Diabetes tipe 2 bervariasi, mulai macam-macam pada orang dewasa. Terus ada diabetes tipe lain, ada karena kelainan genetik, defek genetik kerja insulin, kelainan genetik pada fungsi sel beta ya. Jadi genetik yang ini mengganggu dari sel beta pankreas. Defek kerja insulin ini mengganggu ke resistensi insulin. Ada penyakit insulin pankreas. Ada endokrinopati. Ada karena obat, ada karena infeksi, imunologi, dan selain itu ada diabetes khusus lain, yaitu diabetes kehamilan. Itu yang orang yang mengalami diabetes pada sekitar trimester 2-3 waktu hamil, tapi sebelumnya belum pernah menderita diabetes di waktu yang bukan hamil. Nah, ini faktor risiko diabetes mellitus. Faktor histori atau riwayat keluarga, ada orang tua, saudara, ada obesitas, ada kebiasaan tidak beraktivitas fisik atau physical inactivity, ada ras di situ, ada identifikasi terhadap gangguan itu glukosa itu. Terus histori riwayat diabetes pada kehamilan atau melahirkan bayi di atas 4 kg, hipertensi, kadar kolesterolnya di bawah 35 atau trigliseridnya di atas 250, kelainan polikistik ovarium atau penyakit histori vascular disease ya, dari kelainan IFG, impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, itu ada pernah terjadi gangguan tadi gula darah glukosa atau gula darah tertoleransi tadi. Ya, komplikasi dari diabetes mellitus bisa mikrovaskuler pada mata, jadi retinopati, jadi kelainan pada retinanya, saya kira pebutaan. Ada makular edema, jadi ada edema di mata. Terus neuropati ada
sensorik dan motorik biasanya di otot-otot skeletal, dan otonomik di saraf-saraf yang di visceral ya. Terus ada nefropati, gangguan ginjal, bisa gagal ginjal karena DM. Ada yang makrovaskuler itu antara lain penyakit jantung koroner, penyakit arteri di jari, di kaki atau tangan, di tepi ya. Terus penyakit gangguan vaskuler di otak seperti stroke, bisa juga karena diabetes. Yang lain gangguan gastrointestinal, gangguan genitourinaria, gangguan di kulit, infeksi, katarak, glaukoma, ataupun penyakit gigi dan mulut. Ya, metabolisme karbohidrat. Sekarang kita bahas dulu metabolisme karbohidrat nih. Metabolisme karbohidrat itu penting dalam fungsi seluler dengan menyediakan energi yang dibutuhkan sebagian besar proses metabolisme. Ya, karena fungsi seluler ini butuh namanya gula untuk metabolisme sel. Keterkaitan antara metabolisme sel dan diabetes ini dikaitkan dengan adanya insulin. Nah, penderita diabetes mellitus itu bisa karena kerusakan produksi ataupun karena sistem kerja insulin atau keduanya. Nah, insulin ini berfungsi dalam meregulasi metabolisme karbohidrat. Diabetes mellitus ya, kelainan pada gangguan metabolisme karbohidrat. Nah, ini insulin ya. Sekarang insulin adalah salah satu enzim yang berperan dalam metabolisme karbohidrat. Dia dihasilkan oleh sel beta pankreas. Itu berespon dengan meningkatkan konsentrasi gula pada plasma darah. Jadi ketika gula puasa itu di atas 80, jadi ketika gula darah itu 80 sampai 100, dia akan meningkat produksinya dan akan sampai pada kadar yang maksimal ketika gula darah puasa sekitar 300 sampai 500 mg. Setelah itu dia tidak bisa mengeluarkan lagi, sudah maksimal produksinya. Insulin diekskresi oleh sel beta pankreas, dialirkan ke tubuh oleh aliran darah. Umurnya sangat cepat. Waktu paruhnya kurang dari 3 sampai 5 menit. Terdapat reseptor glikoprotein di membran sel untuk menangkap insulin ini. Jadi ada reseptor di setiap sel untuk menangkap insulin sehingga insulin dapat bekerja dengan baik. Ketika kadar insulin yang tinggi, bisa pada obesitas atau akromegali, jumlah reseptor insulin berkurang dan terjadi resistensi terhadap insulin. Insulin mengatur metabolisme glukosa dengan memfosforilisasi substrat reseptor insulin pada reseptor insulin. Ya, ini ada di mana, di membran sel tadi ya, substrat insulin reseptor substrat. Insulin reseptor tadi memicu serangkaian reaksi kaskade. Jadi gula itu akan direaksi, maaf ya, ini reaksi bukan reaksi ya, reaksi yang akan memasukkan gula juga ke dalam darah, dalam mengeluarkan gula dari darah ke dalam sel. Atau mungkin kalau kelebihan dia bisa membuat gula ini disimpan ke dalam hati ya. Ya, ada 3 mekanisme yang dilakukan oleh sel oleh insulin untuk mengatur metabolisme gula. Antara lain yang pertama adalah dengan yang dinamakan meningkatkan difusi dari glukosa ke dalam sel. Pengangkutan glukosa ke dalam sel melalui proses difusi dengan protein pembawa. Jadi sel itu dibawa masuk ke dalam glukosa itu dibawa masuk ke dalam sel oleh protein pembawa yang dinamakan GLUT ya. Ada 5, GLUT1, GLUT2, GLUT1, GLUT2, GLUT3 dan GLUT4 ya. Glukosa transport namanya.
Glukosa transport ini yang GLUT1 ini mengangkut glukosa pada otak, ginjal, kolon, dan eritrosit. Ada GLUT2 itu glukosa transport 2 pada dia bekerja pada sel hati, pankreas, usus halus, dan ginjal. Yang GLUT3 itu pada otak, ginjal, dan plasenta. GLUT4 itu pada jaringan adiposa, jaringan otot jantung, dan otot skeletal. GLUT5 itu bertanggung jawab terhadap absorpsi glukosa dari usus halus. Yang berbeda GLUT5 ini, dia malah mengambil ya dari usus halus ke dalam sel darah. Insulin akan meningkat secara simultan pada meningkatkan secara simultan jumlah protein pembawa. Jadi peran insulin di sini pada difusi sel, dia akan meningkatkan jumlah GLUT ini, glukos transport ini, terutama pada GLUT4, sehingga jumlah GLUT-nya banyak, kemampuan memasukkan glukosa ke dalam sel meningkat. Makanya ketika insulinnya sedikit, GLUT ini akan inaktif dia, sehingga gula ini yang susah masuk ke dalam sel tadi. Yang kedua, meningkatkan aktivitas enzim. Pada orang normal, separuh dari glukosa yang dimakan akan menjadi energi lewat glikolisis. Sebagian lagi disimpan menjadi lemak atau glikogen. Glikolisis akan menurun dalam keadaan tanpa insulin, dan proses glikogenesis atau lipogenesis akan terhalang. Hormon insulin meningkatkan glikolisis pada sel hati dengan cara meningkatkan aktivitas enzim yang berperan, termasuk glukokinase, fruktokinase, dan piruvakinase. Bertambahnya glikolisis akan meningkatkan penggunaan glukosa dan dengan demikian secara tidak langsung menurunkan pelepasan glukosa ke dalam plasma. Insulin juga menurunkan aktivitas glukosa 6 fosfatase, yaitu enzim yang ditemukan di hati dan berfungsi mengubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Penumpukan glukosa 6 fosfat dalam sel mengakibatkan retensi glukosa yang mengarah pada diabetes tipe 2. Terus menghambat kerja CAMP. Dalam menghambat dan merangsang kerja suatu enzim, insulin memainkan peran ganda. Selain menghambat secara langsung, insulin juga mengurangi terbentuknya CAMP yang memiliki sifat antagonis terhadap insulin. Insulin merangsang terbentuknya fosfodiesterase CAMP, dengan demikian insulin mengurangi kadar CAMP dalam darah. Yang keempat, mempengaruhi ekspresi gen. Kerja insulin yang dibicarakan sebelumnya cuma terjadi pada membran plasma atau di dalam sitoplasma. Di samping itu, insulin mempengaruhi berbagai proses spesifik pada nukleus. Enzim fosfonol piruvat karboksikinase mengkatalisis tahap yang membatasi kecepatan reaksi dalam gluconeogenesis. Sintesis enzim tersebut dikurangi oleh insulin. Dengan demikian, glucogenesis akan menurun. Hasil penelitian menunjukkan transkripsi enzim ini menurun dalam beberapa menit setelah penambahan insulin. Perubahan transkripsi tersebut menyebabkan terjadi penurunan laju sintesis enzim ini. Ya. Ini salah satunya ini. Kalau GLU2 ini dia akan membawa glukosa ke dalam, yang akan jadi glukosa 6 fosfat jadi pirufat di mitokondria, dia akan di metabolisme menjadi ATP di sini. Ya, ini salah satu contoh lain, ini di muskuloskeletal pakai GLUT4 ya, muskuloskeletal glukosa masuk sini. Jadi metabolisme atau disimpan dalam sel otot menjadi glikogen. Ya, pada penderita penyakit diabetes mellitus itu protein pembawanya sangat rendah tadi, GLUT ada glukosa transport, protein pembawa dari insulin dari gula.
Karena insulin ya terjadi kenapa? Karena insulin mentranslokasinya ke situs aktif tidak tersedia, atau insulinnya ada tapi tadi terjadi resistensi insulin. Glikolisis dan glikogenesis akan terhambat karena enzim yang berperan dalam kedua jalur tersebut diinaktivasi tanpa kehadiran insulin. Sedangkan tanpa insulin, jalur metabolisme mengarah pada pembentukan glukosa yang dirangsang terdapat pada oleh glukagon dan epinefrin yang bekerja melalui CAMP yang memiliki sifat antagonis terhadap insulin tadi. Oleh karena itu, pada penderita diabetes tipe 1 maupun tipe 2 kurang dapat menggunakan glukosa yang terakumulasi dalam plasma darah, sehingga gugurannya itu terakumulasi dalam plasma darah yang terjadi hiperglikemia. Ya, demikianlah dari presentasi kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.